Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Ibu berharap semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoanya pakai surat Al-Fatihah saja. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya wal mu'minin. Amin. Amin. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Nah, materi pada pagi hari ini yaitu tata cara haji dan umroh. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai haji dan umroh. Sekarang Ibu mau tanya, apa pengertian haji dan umroh itu sendiri? Pasti kalian masih ingat ya? Ya. Kemudian, apa rukun dan syarat haji dan umroh? Yang ketiga, bagaimana bacaan talbiyah itu? Yang keempat, apa sih perbedaan antara haji dan umroh? Pasti kalian masih ingat semuanya ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu pengertian haji dan umroh. Haji merupakan menyengaja berziarah ke Mekah dengan rukun dan syarat tertentu dan waktu yang telah ditentukan hanya untuk melaksanakan ibadah atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan umroh yaitu hanya berziarah ke Mekah. Jadi beda ya haji dan umroh. Nah, untuk hukumnya, hukum haji dan umroh itu sangat berbeda. Hukum haji itu wajib, sedangkan hukum umroh itu sunnah. Nah, yang selanjutnya yaitu bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah ini biasanya dibaca ketika kita mengelilingi Ka'bah. Nah, bacaannya seperti ini ya, kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, untuk selanjutnya yaitu apa sih perbedaan haji dan umroh? Nah, ada 4 perbedaan haji dan umroh. Yang pertama yaitu dari niat, yang kedua dari hukum, yang ketiga dari waktu pelaksanaan, dan yang keempat adalah dari rukunnya. Nah, untuk niatnya, untuk yang haji yaitu labbaik Allahumma hajja, sedangkan yang umroh yaitu labbaik Allahumma umrota. Jadi berbeda pada niatnya. Sedangkan yang kedua untuk yang hukumnya yang sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu kalau hukum haji itu wajib, kalau hukum umroh itu bersifat sunnah. Nah, yang ketiga berdasarkan waktu pelaksanaannya. Kalau haji itu dilaksanakan setahun 1 kali yang sudah ditentukan. Kalau umroh bisa dilaksanakan setiap waktu. Nah, untuk yang rukunnya, rukun haji itu ada 5. Yang pertama yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahalul. Sedangkan di rukun umroh itu hanya terdapat 4, yaitu tidak ada yang namanya wukuf. Jadi kalau umroh kita itu tidak melaksanakan wukuf. Nah, sudah ingat semua ya dengan materi yang Ibu sampaikan kemarin. Selanjutnya kita akan belajar tata cara ibadah haji dan umroh. Nah, ada beberapa tata cara untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang pertama yaitu ihram.
Nah, ihram adalah niat ketika mau melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Niatnya itu berbeda. Kalau kita mau niat melaksanakan ibadah haji dengan ihram, niatnya seperti ini: nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sedangkan ketika kita berniat ihram untuk melaksanakan ibadah umroh, niatnya nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, setelah kita berniat, kemudian kita memotong rambut, memotong kuku, bebersih badan, memakai wangi-wangian, dan berwudu. Nah, untuk pemakaian dalam menggunakan pakaian ihram ada ketentuannya. Untuk laki-laki menggunakan 2 helai kain, dan untuk yang perempuan menggunakan 3 helai kain. Nah, setelah memakai pakaian ihram pada tanggal 8 Zulhijjah, kemudian jamaah haji diberangkatkan ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, yaitu wukuf di Arafah. Untuk wukuf di Padang Arafah ini dimulai setelah tergelincirnya matahari dan diakhiri setelah terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah itu jamaah haji melaksanakan mabit di Musdalifah dengan bermalam di sana. Ini dimulai setelah tenggelamnya sinar matahari hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, di malam itu para jemaah haji diwajibkan untuk mengumpulkan 7 kerikil untuk lempar jumroh akobah yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan kemudian dilanjutkan dengan lempar jumroh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah itu dinamakan jumroh akobah. Pada tanggal 11 Zulhijjah itu dinamakan jumroh ula. Yang tanggal 12 Zulhijjah dinamakan jumroh wusta, dan yang terakhir dinamakan jumroh akobah. Setelah ihram, wukuf, dan mabit di Musdalifah, jamaah haji dan umroh kemudian melempar jumroh pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari raya. Nah, melempar jumrohnya ini sebanyak 7 kali dan diiringi niat, yaitu Bismillahi wallahu akbar. Yang selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad dengan niat tawaf. Nawaitu an abu kabi baitul atiq sab'ati aswatin lillahi ta'ala. Kemudian jamaah haji mulai mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian jamaah haji melaksanakan ibadah sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sorfa sampai Bukit Marwah. Nah, lari-lari kecil ini sebelum kita berlari menuju Bukit Sofa, niatnya yaitu inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Selanjutnya dilanjut dengan doa abda'u bima bada'allahu bih, kemudian bertakbir. Itu sudah perjalanan, kita sudah berada di Bukit Sofa dan menghadap Ka'bah dengan membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah sa'i, para jamaah haji melaksanakan tahallul, yaitu memotong rambut. Untuk laki-laki disunahkan untuk memotong keseluruhan rambutnya. Nah, untuk yang perempuan biasanya hanya memotong 3 helai rambut. Sampai di sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf ya. Stay home and stay safe di rumah saja, dan tetap produktif untuk belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.